Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa belajar lagi pelajaran akidah akhlak. Mari kita awali pelajaran pagi ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita dapat belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yakni iman kepada qada dan qadar Allah. Yang akan kita bahas nanti, yang pertama, ciri orang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk pada materi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat: 1. Menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberi contoh perilaku orang yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, senantiasa ikhtiar dalam mencapai keberhasilan, berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, senantiasa tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus disertai doa, sehingga antara usaha dan doa harus seimbang. Dengan kepasrahan kepada Allah yang maksimal, maka pasti Allah akan mencukupi keperluan manusia. Dan yang ketiga, ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada takdir Allah akan memiliki ketenangan jiwa dan kestabilan emosi serta perasaan. Kemudian yang keempat, tabah hati dan sabar dalam menghadapi musibah. Tabah dan sabar terhadap takdir Allah itu mutlak, ada pada setiap manusia, dengan bentuk nyata, tidak menggerutu, tidak menyesali akan nasib yang telah menimpanya, dan tidak terlalu sedih dalam menghadapi cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba bin musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. likai la ta'sau ala ma
fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Dilanjutkan tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qadha dan qadar. Yang pertama, berjiwa qanaah, yakni rela menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semua yang dialami adalah ujian Allah. Ketiga, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika menghadapi kesulitan hidup. Dan yang keempat, berani dalam berjuang menegakkan Islam karena yakin hidup dan mati kekuasaan Allah. Dan yang kelima, berjiwa tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Dilanjutkan yang keenam, tentram hidupnya karena selalu dekat dengan Allah. Orang yang beriman kepada qadha dan qadar Allah tentunya akan berusaha senantiasa dekat kepada Allah, sehingga hidupnya menjadi tenang dan damai. Kemudian yang terakhir, mampu mengendalikan dirinya saat suka maupun duka. Itulah perilaku orang yang mencerminkan keimanan kepada qadha dan qadar Allah. Kemudian, apa manfaat iman kepada qadha dan qadar? Yakni yang pertama, kita akan menjadi orang yang sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak sombong. Orang yang beriman kepada qadha dan qadar akan selalu mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Dan yang ketiga, yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang percaya kepada qadha dan qadar Allah akan menerima dengan kelapangan hati atas segala yang menimpa dirinya. Demikian pelajaran pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa dapat menerima keputusan Allah, baik keputusan yang baik maupun keputusan yang buruk dalam kehidupan ini secara benar. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, coba kalian kerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, sebutkan 4 ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikan 5 contoh perilaku orang yang mencerminkan keimanan kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebutkan 3 manfaat beriman kepada qadha dan qadar Allah.
Sekian, terima kasih, thank you, good luck. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.